Usahakan ya, usahakan selama hidup hafalin. Kalau bisa punya satu surat yang dibanggakan untuk pulang, hafalin satu surat ya. Karena ada ijma ulama juga, di antara makna ahli Quran itu tidak harus 30 juz. Bahkan punya satu hafalan surat pun itu ijma tuh ulama tuh, bisa jadi ahli Quran yang menjadi teman serta syafaat baginya. Nah, itu makna itu terambil dari fadilahnya surat Al-Mulk. Jadi ketika ada yang akan dihukum di alam kubur, ternyata Al-Mulknya bicara melindungi dia. Bagi cari satu surat yang kita bisa akrab dengan itu ya, dan usahakan dengan tulus, ikhlas. Al-Ikhlas lagi nanti. Ini yang jarang dikaji nih. Satu, keberkahan, yaitu melahirkan kebaikan dan manfaat. Dua, kesuksesan dalam setiap pekerjaan. Ketiga, kebahagiaan. Tiga-tiganya tidak mungkin diraih kecuali dengan ilmu. Ilmunya harus ada adab. Kalau tak punya adabnya, tidak berhasil juga ilmunya. Maka yang tiga ini pun tidak akan terlahir dalam keadaan yang baik. Untuk mendapatkan adab itu, maka perlu keteraturan. Maka mulailah kita menata dari setiap siang sampai malamnya. Waktu yang terbaik untuk menghafal digunakan waktunya sahar, menjelang subuh. Waktu yang terbaik untuk mengkaji, termasuk ibu mau ngaji misalnya, bukan menghafal dari awal pagi ke siang ya. Siang digunakan untuk menulis, merangkum. Ke sore, nanti malamnya digunakan untuk mengulang. Itu gambaran umum. Ketika akan menghafal, cari tempat-tempat yang membuat kita lebih fokus sesuai dengan kenyamanan diri masing-masing. Jauhkan dari tempat-tempat yang terlampau bising, atau tempatnya tidak bising tapi fokus kitanya terganggu untuk menghafal. Nah, ini tentu akan lebih optimal bagi teman-teman yang masih tahap belajar sampai saat ini, khususnya yang secara formal ya, di sekolah, di kampus dan sebagainya. Tapi ada yang juga menjadi kewajiban kita semua, tidak melihat batas usia, seperti menghafal Al-Quran. Usahakan ya, usahakan selama hidup hafalin. Kalau bisa punya satu surat yang dibanggakan untuk pulang, hafalin satu surat ya. Karena ada ijma ulama juga, di antara makna ahli Quran itu tidak harus 30 juz. Bahkan punya satu hafalan surat pun itu ijma tuh ulama tuh, bisa jadi ahli Quran yang menjadi teman serta syafaat baginya. Nah, itu makna itu terambil dari fadilahnya surat Al-Mulk. Jadi ketika ada yang akan dihukum di alam kubur, ternyata Al-Mulknya bicara melindungi dia. Bagi cari satu surat yang kita bisa akrab dengan itu ya, dan usahakan dengan tulus, ikhlas. Al-Ikhlas lagi nanti ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oh, Al-Ikhlas itu dahsyat, sepertiga Quran, baca 3 kali Quran semua dia. Al-Ikhlas itu dahsyat. Ada sahabat yang hobinya Al-Ikhlas. Al-Ikhlas saja, kulhu, 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 ngimamin kulhu, maghrib kulhu, isya kulhu, tiada hari tanpa kulhu. Makmum bosan, diadukan ke Nabi, ya Rasulullah, si bulan tuh ngimamin main kulhu terus nih. Ditanya, Nabi itu nanya, klarifikasi, kenapa kamu bacanya kulhu terus? Oh, saya senang sama Allah, karena dalam kulhu banyak sifat Allah, saya mencintai Allah. Itu turun langsung Qudsi, Muhammad sampaikan pada hambaku itu karena dia mencintaiku, aku pun mencintainya. Fadilah kulhu, habis itu kulhu terus. Nah, jadi harus belajar fadilahnya. Kalau tahu fadilahnya, senang kita dengan suratnya. Surat Quran itu semua mukjizat, hurufnya mukjizat, ayatnya apalagi suratnya. Usahakan minimal kita bawa satu surat untuk pulang menghadap Allah. Yang surat itu jadi teman kita selama di alam kubur, jadi syafaat untuk kita saat di akhirat. Dapatkan satu dari 3 itu yang Allah tetapkan untuk bisa menjadi teman dan syafaat. Ya, satu Al-Quran, kedua Rasulullah SAW, yang ketiga orang-orang saleh yang Allah berikan izin kepada mereka untuk menjadi teman yang baik dan jadi syafaat di akhirat. Wa hasuna ulaika rafiqa, dzalikal fadlu minallah. Itu keutamaan yang Allah berikan. Semoga kita diberikan oleh Allah kesempatan untuk mendapati satu dari 3 kebaikan itu dan mengamalkan apa yang kita pelajari di pagi ini. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim.
اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واجعلنا من المؤمنين المتقين ومن محبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وانصرنا وانصر يا الله إخواننا في فلسطين وفي كل مكان المبتلين فإنك خير الناصرين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.